Di pusat pemerintahan Indonesia, ketahanan pangan dirumuskan dalam ruang rapat yang terang. Negara berbicara tentang jutaan ton cadangan beras, tentang stabilitas harga, dan tentang ancaman krisis global. Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Namun, ribuan kilometer dari ibu kota, ketahanan pangan hidup dalam sunyi. Ia hidup dalam keheningan alam, berakar kuat di tanah timur Indonesia. Di Maluku, pohon sagu menjadi sumber pangan sekaligus penyangga kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi kami orang Maluku dan orang Ruteng teristimewa, kami hidup dengan sagu. Sagu adalah bagian identitas dari jati diri kami. Jadi melekat, hidup dan melekat dalam diri kami. Oleh karena itu, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sudah diwariskan dari orang tua. Kami tetap melestarikan dan melakukannya setiap waktu supaya dari sini kita bisa meneruskan kepada ketemu generasi bahwa kerja sagu adalah merupakan makanan pokok orang Maluku dan itu tidak bisa dihindari dan dipungkiri. Kami tetap punya identitas itu, kami tetap jaga. Pohon sagu secara alami memang tumbuh di hutan alami yang keras ya. Jadi dari sisi hama tidak ada hama, dari sisi gangguan tidak ada gangguan dan kapanpun bisa dipanen. Waktu hujan, waktu panas ya, karena disesuaikan saja. Jadi karena itulah dari filosofi itu orang lalu bisa menyesuaikan dengan keadaan dalam kondisi apapun. Jadi kerasnya itu menantang kita ya adalah sebuah tantangan supaya kita tetap teguh bisa jika ada badai. Jadi sing ada bisa takut ketika ada susah, sing takut jika ada banjir, tidak takut jika ada hama. Hama juga tidak bisa makan kok karena ya senjata dan pengamannya itu luar biasa. Jadi sagu itu adalah opsi alternatif ketika, dan itu bukan alternatif, kita akan pakai sebagai sesuatu yang kaya, varian dari makanan Indonesia termasuk sagu. Rutong adalah salah satu negeri yang terletak di Kecamatan Lei Timur, Kota Ambon yang masih mempertahankan sumber pangan itu. Di sini, sagu bukan sekedar makanan. Ia merupakan cadangan pangan alami. Dan kini, hutan sagu Rutong juga berkembang sebagai ekowisata, ruang belajar terbuka yang mempertemukan pangan lokal, kearifan budaya, dan upaya menjaga alam secara berkelanjutan. Lebih dari itu, sagu juga identitas besar orang Maluku. Kalau Rutong sendiri, masyarakat Rutong itu ada 254 kepala keluarga. Kita sedikit, jumlah jiwa sekitar 700-an, 770-an dari jumlah jiwa kita. Sebagian besar masyarakat Rutong ini tergantung dari sagu. Kehidupan kami yang ada di Rutong menjadi salah satu makanan pokok bagi kami di Rutong. Untuk kota Ambon sendiri ya, untuk kota Ambon Rutong menjadi lumbung sagu. Karena luasan hutan sagu Rutong sendiri itu terbesar di kota Ambon. Nah, jadi untuk dari sisi ketahanan pangan, pemerintah negeri Rutong itu merasa bahwa sagu ini merupakan salah satu sumber ketahanan pangan yang juga merupakan sumber jati diri sebagai orang Maluku itu masih tetap dipertahankan. Hutan sagu Rutong sendiri ini itu sebenarnya bertujuan jadi ekowisata hutan sagu, wisata edukasi yang selama ini kita lakukan ya untuk masyarakat negeri
maupun bagi yang ada di sekitar. Yang di kota Ambon maupun yang di luar kota Ambon juga ya datang ke Rutong untuk lihat bagaimana ini. Ada juga kan anak-anak kita yang di kota-kota itu kan tidak tahu pohon sagunya kayak gimana ya. Mereka hadir di sini, diberikan edukasi, diberikan pemahaman bagi mereka tentang hutan sagu. Nah, itu dari sisi edukasinya. Berarti kalau dari sisi ekonominya itu bisa mendatangkan income bagi kita. Ya. Jadi ekowisata sendiri sudah menyumbangkan PAD bagi negeri, gitu. Itu sebuah sesuatu yang menurut kami luar biasa yang bisa berdatangkan sumber penghasilan bagi negeri dan masyarakat. Jejak sagu tidak hanya ditemukan dalam praktik hidup masyarakat di wilayah timur Indonesia. Dalam catatan sejarah dan penelitian arkeologis, sagu juga muncul sebagai bagian dari peradaban Nusantara. Nah, jadi dari banyak diskusi itu, sebetulnya kalau lihat dari sejarah, ya, di Jawa itu dulu sebelum padi sawah ada, semuanya makanannya dari palm. Salah satu adalah sagu ini. Ya. Itu dibuktikan dari relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, jadi ini bukan makanan aneh, bukan makanan baru buat kita. Ya. Segon, gitu. Di nama-nama di Jawa atau Jawa Barat atau di Sumatera juga sagu. Jadi sagu ini sudah tanaman sejak lama dipakai nenek moyang kita. Di bumi Maluku, tanaman sagu tumbuh di 36.464 hektar lahan yang tersebar di hampir seluruh pulau, yakni di Pulau Ambon, Buru, Seram, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, hingga Maluku Barat Daya, dengan jumlah sagu yang dihasilkan sebesar 14.601 ton pada tahun 2024. Jadi kalau misalnya kita bicara terkait dengan krisis pangan, suatu waktu kita tidak tahu kalau misalnya terjadi apapun bencana yang terjadi dan kemudian kita krisis pangan, maka transportasi pasti akan terganggu. Kita ke daerahnya kepulauan, tidak seperti daerah kontinental. Di satu tempat ke tempat lain itu kan kalau daerah kepulauan daerah kontinental itu bisa dijangkau dengan mobil, dengan jalan kaki kalau misalnya sudah tidak ada apapun lagi. Tapi kalau kita di daerah kepulauan kan tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kita di daerah kepulauan itu makanya diperlukan adanya cadangan pangan di setiap daerah untuk bisa mengcover kalau saja terjadi hal-hal demikian. Jadi sebenarnya sih kalau kita bicara terkait dengan kemandirian pangan dan kita gencar melakukan kampanye penggunaan bahan pangan lokal, maka sebenarnya Maluku itu sudah bisa kita kategorikan sebagai daerah yang mandiri pangan. Kalau mau dibilang kalau kita mengalami krisis pangan, kita tetap eksis. Rutong tetap aman pangan untuk dari sisi sagunya. Karena kita kemandirian sagu, kita menyadari bahwa hutan sagu yang kita miliki dengan pohon-pohon yang sudah siap produksi itu bisa menjamin kita. Bisa menjamin kita untuk bisa 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu bisa menjamin. Selain diolah menjadi bahan makanan, sagu juga digunakan untuk keperluan lain. Daun, pelepah, dan sisa olahannya memiliki fungsi dan manfaat yang beragam. Banyak sekali kegunaan yang bisa dihasilkan dari sagu itu. Jadi yang makanan yang bisa dijadikan dari sagu itu yang pertama itu papeda. Papeda lalu kemudian nasi goreng dari sagu manta atau tepung sagu itu disebut senoli. Lalu pancake yang dibuat dari sagu manta itu namanya empeng. Lalu kemudian ada varian-varian terbaru yang diinovasikan oleh orang-orang supaya sagu itu tidak dijadikan papeda yang adalah ini dipandang orang ya sederhana, tetapi varian sagu itu bisa dijadikan mie sagu, kemudian stik sagu, lalu ada mutiara sagu, ada oleh-oleh yang banyak, bagia sagu, kemudian ada sarut, kemudian ada banyak hal yang bisa dijadikan dari sagu. Jadi semakin banyak inovasi yang orang temukan dari sagu itu. Jadi tepung sagu itu telah disiapkan bukan lagi mentah, tetapi sudah dikeringkan supaya tujuannya adalah umur tahannya itu panjang, bisa diekspor ke luar negeri sekalipun.
Jadi itu adalah manfaat dari sagu, bisa sagu manta, tetapi juga bisa sagu tepung yang kering. Pak Profesor Bambang sudah meneliti antara diabetes dengan tidak diabetes. Nah, dia kasih sagu terus, orang diabetes itu cepat turun. Karena apa? Karena di sagu ini tidak ada gula. Glikemiknya 45. 45 itu artinya begitu kita makan, dia nggak ubah langsung jadi gula. Kalau nasi, apalagi nasi putih, itu langsung jadi gula. Makanya berpotensi diabetes. Ini nggak ada gulanya. Lalu yang kedua, hasil penelitian Ibu Endang itu mengatakan dia ini anti kanker kolon. Contohnya gampang saja ya. Jadi kalau kamu buat tepung terigu di sini, jadi bulat. Ini tepung sagu. Kamu masukkan di air yang mengalir keran. Coba masukkan nanti ini air tepung sagu. Dia akan pecah toh, habis. Tapi kalau tepung terigu dia nempel terus. Begitulah dia di perut kita. Nah, makanya sagu ini sebetulnya membersihkan usus terus, sehingga dia anti kanker kolon. Nah, malah teman-teman ITB farmasi pernah meneliti, ini bagus untuk bedak alami, sehingga siapa yang sering makan sagu juga kulit bersih. Jadi dari sisi kesehatan, sagu ini sangat bagus. Kenapa juga ya? Karena dia nggak pakai bahan kimia, toh. Tidak pakai pupuk, tidak pakai pestisida, ya kan? Nah, dari sisi ekologi, nah ini unik lagi tadi, dia menyimpan air. Dia nggak rakus air seperti sawit atau padi sawah. Dia juga nggak pakai pupuk sehingga melepas pemanasan global ya, untuk membuat pemanasan global. Nah, dia itu nyimpan air, lalu ya yang kedua dia melepas oksigen, menyerap CO2, ya, dan menurunkan pemanasan global. Itu penelitian menunjukkan setiap 1 juta ton, 1 juta hektar sagu itu menurunkan 0,03% pemanasan global. Jadi ini tanaman ramah lingkungan nih. Satu lagi sifatnya, dia self regeneration. Artinya kamu gak perlu tanam, dia menanam dirinya sendiri. Nah, tapi menurut teman-teman peneliti dari IPB dan pakar lain, sebetulnya sagu ini 80%, 20% aja tepung, 80%-nya limbah, dan limbah ini harus manfaatin. Misalnya, ya, mulai dari daunnya, ya kan, batangnya, lalu empulurnya, yang nanti ela itu yang disebut itu, lalu air yang mengalir itu juga bisa dibuat jadi spirulina untuk tanaman protein. Belum lagi ulat sagunya yang proteinnya tinggi, ya kan? Dan bahan-bahan ini bisa jadi korkol juga, korkol atau bahan arang ya. Sekaligus bahan, malah penelitian kalau dalam jumlah besar bisa menjadi sumber listrik. Dan tepungnya itu bisa jadi bioetanol juga, jadi gula. Jadi kita mengurangi impor gula juga dengan ini. Nah, itu alasan kenapa sagu sangat berpotensi. Nah, saya mau beritahu juga ya, kenapa sagu harus jadi pilihan? Karena sagu ini di Indonesia 5,5 juta hektar. Itu bisa memberi makan sekitar 800 juta orang setahun. Karena sagu 1 hektar itu bisa sampai 40 ton kalau diurus baik-baik. Tapi kalau kita karena nggak diurus berupa hutan, ya 10 ton per hektar aja. Dalam pembahasan ketahanan pangan, sagu sering disejajarkan dengan komoditas pangan lain yang lebih umum dikonsumsi seperti beras. Sagu ini kan sebenarnya bagus sekali ya. Ini merupakan salah satu bentuk dari diversifikasi pangan yang ada di Maluku dengan menggunakan kearifan lokal kalau untuk sagu. Nah, saya kasih contoh ya. Lahan sagu itu, 1 hektar lahan sagu, itu dia bisa menghasilkan 300.000 sampai 375.000 porsi makanan. Kalau lahan padi, itu cuma bisa menghasilkan 20.000 sampai dengan 40.000 porsi per hektarnya. Jadi itu aja udah ini ya, udah lumayan besar ininya perbandingannya. Kemudian kalau kita bilang per kilogramnya atau per pohonnya itu 1 kilogram beras itu bisa untuk 10 porsi makanan. Tapi kalau 1 pohon sagu itu bisa antara 2.000 sampai dengan 2.000 porsi, 2.500 porsi makanan. Gitu. Kalau kita bergantung kepada beras terus dalam jangka menengah 10 tahun, 20 tahun ke depan, ini yang dari Bappenas kemarin bilang, wah mungkin itu mengkhawatirkan. Kita nggak bisa mengandalkan terus dari padi sawah. Ya, memang sekarang ada pencetakan saya lihat di Merauke ya, Papua 2 juta hektar dan sebagainya. Tapi kan dari pengalaman kita di padi sawah ini, inputnya sangat mahal. Pertama irigasi, terus pembukaan tanah dulu ya kan, mengubah mungkin tanah hutan jadi tanah sawah, lalu irigasi, itu
itu juga mahal. Habis itu inputnya pupuk, pestisida, obat-obatan, ya kan, benih unggul. Nah, ini mahal. Nah, teman-teman orang ahli ya, iklim mengatakan ya 1 kilo padi itu membutuhkan hampir 4.000-5.000 liter air. Nah, dia dari beberapa hasil penelitian yang saya baca, dia sebetulnya bukan complementary saja. Dia bisa mensubstitusi beras. Tahu ya artinya? Kalau complementary itu ya melengkapi saja kalau pas beras kurang. Tapi menggantikan beras juga bisa. Karena tepungnya sudah bisa kita ubah jadi apa saja. Mie sehat Cempaka adalah produk olahan sagu berbentuk mie diproduksi secara lokal dengan memberdayakan petani sagu. Mie sagu ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 2020. Saya memilih sagu karena waktu itu kita ada kegiatan sosial pemberdayakan petani sagu. Akhirnya dari situ ketika sagu itu dihasilkan dengan jumlahnya cukup banyak, itu kira-kira mau diapakan? Akhirnya itu menjadi persoalan. Dan dari situ akhirnya saya berinovasi bagaimana sagu itu tidak hanya dinikmati bentuk papeda. Karena ketika ada orang datang ke Ambon, mungkin kalau papeda orang hanya icip-icip saja. Untuk dibawa pulang itu kemungkinannya kecil. Akhirnya dari situ saya mulai berpikir apa ya, produk apa yang bisa dijadikan oleh-oleh tapi semua orang bisa menikmatinya. Akhirnya saya membuat mie sagu karena saya pikir semua orang itu dari anak-anak sampai orang tua itu pasti suka makan mie. Gitu. Jadi karena kita tinggal di Maluku tidak hanya sagu saja yang kita angkat, tapi karena ikan kita juga sangat berlimpah dan sehat, akhirnya saya membuat mie sagu cakalang asap. Jadi kalau untuk bahan baku, itu kita memang memberdayakan petani-petani sagu yang masih kecil. Kita tidak mengambil sagu yang sudah mungkin diproduksi jumlah besar. Bagaimana petani-petani kecil ini bisa sama-sama hidup, jadi saya bikin kelompok. Misalnya minggu ini kelompok A, minggu kedua kelompok B, dan seterusnya. Jadi ketika sagu dipanen oleh petani-petani itu mereka bisa langsung mendapatkan uang. Karena ketika dititip di pasar pun mereka tidak langsung mendapatkan uang. Tunggu laku dulu baru mereka mendapatkan uang. Tapi ketika mereka panen hasilnya berapa langsung diantar ke tempat saya, nah itu kita langsung beli. Seperti itu. Jadi kita lebih memberdayakan bagaimana sagu yang dihasilkan petani itu langsung terserap. Hingga sekarang, mie sehat Cempaka telah menerima banyak penghargaan. Dan marketnya tidak hanya pada pasar lokal, namun sudah sampai ke mancanegara seperti Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, ironisnya di tengah kekayaan sagu di Maluku, wilayah dengan produksi sagu terbesar ketiga di Indonesia setelah Riau dan Papua Tengah, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Maluku masih bergantung pada pasokan beras yang didatangkan dari luar provinsi. Kebutuhan Maluku untuk beras, untuk makan beras itu satu orang per kapita itu 70 kilo, 70 sampai 79 kilo per kapita per tahun. Artinya dalam 1 tahun itu kebutuhan beras yang ada di Maluku itu sekitar 150-an ribu ton. Itu 1 tahun. Kita di Maluku cuma bisa memproduksi sampai dengan 30% saja dari situ. Artinya 70%-nya itu kita ambil dari luar. Kita impor dari provinsi-provinsi lainnya, provinsi produsen ya, yang lainnya. Ada dari Makassar, ada dari Jawa dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi itu tentu saja memang cash outflow kita besar. Cash outflow untuk membeli beras itu cuma sekitar lebih dari 1,2 triliun per tahunnya. Data konsumsi kita juga per kapita ya, ini juga menjadi alasan lain di Maluku. Kita sebetulnya belum mencapai 2.200 kalori per kapita. Salah satu alasan menurut saya adalah karena orang sekarang juga cenderung konsumsi beras. Tapi beras ini kan harus beli. Karena beli, uang tunai kan kadang terbatas. Kalau sagu kan nggak perlu beli, ubi juga nggak perlu beli. Karena terbatas maka dia kurangi konsumsi. Karena kurangi konsumsi, ya kan? Mungkin juga sayur dan lainnya konsumsi per kapita kita, kalori per kapita kita jadi turun, nggak sampai 2.100. Dan itu ukuran kemiskinan loh. Orang itu miskin kalau nggak mengkonsumsi 2.100 kalori per kapita per hari. Nah itu, walaupun kita punya ikan ya, tapi kadang-kadang juga nggak makan semua. Tapi juga di Maluku ini saya takutnya apa? Kita tinggalkan pangan lokal kita, tapi kita mau masuk ke pangan modern, tapi uang kita nggak cukup.
Tapi yang ada kita lupakan, kita abaikan. Nah itu di mana itu? Kita di persimpangan jalan tuh. Bagi orang Maluku, sagu akan senantiasa tumbuh dan menjadi bagian yang tak akan terpisahkan. Bahasa Ambonnya, beta suka sagu, ale suka sagu, katong semua suka sagu. Jadi tidak bisa sendiri. Ketika kita mau memperjuangkan ketahanan pangan itu, katong semua harus bergandengan tangan. Gitu. Bagaimana kita sama-sama menanam sagu, sama-sama menjaga sagu, memanfaatkan. Tapi kalau udah ditanam, hasilnya bagus, kalau tidak dimanfaatkan juga percuma gitu. Jadi sagu itu adalah aset Maluku kalau menurut saya. Jadi saya suka dengan kata-kata let us eat, ya kan? What we grow. Mari kita makan apa yang kita tanam. Dan let us grow what we eat. Dan kita tanam apa yang kita makan, gitu. Sehingga dia sustainable. Dan ini sangat cocok prinsip ini di pulau-pulau kecil. Ya kan? Jadi rawat itu tanaman semua. Karena dari hutan, dari ewang itu, sampai ke dusun, sampai ke kampung, sampai ke pesisir, itu satu kesatuan sumber makanan semua. Dan untuk membuat satu wilayah kepulauan seperti kita ini sustainable. Artinya sustainable dalam arti ekologinya, ya, sumber daya alamnya, budayanya, ekonominya, dan kita manusianya. Ya, maka kita harus melakukan fokus ya dan lokus. Nah kalau kita mau fokus di pangan, nama Malukunya tidak ada pilihan lain. Hanya dengan basisnya itu adalah sagu. Para leluhur kami sejak dahulu telah menitipkan sesuatu yang berharga bagi kami. Jadi kami tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bimbang karena di sini ada sumber pangan yang terbesar. Kota Ambon menetapkan negeri Ruteng sebagai lumbung pangan yang akan disiapkan untuk masa depan ketika ada paceklik, ketika ada kesusahan. Jadi ini adalah investasi besar yang telah dititipkan dan itu menjadi kebanggaan bersama dan bisa dipakai sebagai kekuatan bersama. Jadi kami akan menjaga dan melestarikannya supaya ini masih tetap terjaga sepanjang mungkin di depan. Jadi itu adalah tekad yang kami miliki dan ini menjadi sesuatu pesan yang mesti diamanatkan dan dilaksanakan supaya itu menjadi berkat bagi orang banyak. Jika ketahanan pangan nasional dibangun dari kemandirian daerah, maka Maluku sebenarnya sudah punya jawaban sejak ratusan tahun lalu. Jawaban itu tumbuh diam di rawa-rawa, tak menuntut apapun, hanya menunggu untuk kembali dipercaya.